Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Armas Janugrahani, dan kali ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya dari bab 4, yaitu perencanaan sumber daya usaha. Materi ini masih masuk pada mata pelajaran produktif kreatif dan kewirausahaan, khususnya kelas 11 OTKP yang saya ampu. Jadi kita mulai ya. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang sumber daya usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur manajemen yang disampaikan oleh George R. Terry pada bukunya The Principle of Management. Nah, buku ini menjelaskan tentang 6 unsur yang harus kita pelajari bersama untuk belajar tentang perencanaan sumber daya usaha. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal inti pada kelangsungan usaha. Pada industri kreatif contohnya, sumber daya manusia menjadi pokok penting yang menghasilkan inovasi dan motivasi yang merupakan bentuk hasil dari karya inti seorang pengusaha. Yang kedua ada money atau uang. Money atau uang dibutuhkan dalam sebuah usaha untuk membiayai operasional maupun produksi pada proses usaha. Nah, ini penting mengapa kita bicara tentang money ini, karena uang ini bukan hanya tentang modal, namun juga bagaimana usaha tersebut berlangsung dari biaya gaji. Contoh-contoh lain ada yang kemungkinan itu di luar dari ekspektasi kita. Ya, contohnya adalah biaya gaji, tadi sudah saya sebutkan, lalu ada bahan bakar, mesin, lalu ada bahan baku, dan hingga sampai ke biaya-biaya produksi yang lainnya. Selanjutnya ada material atau bahan baku. Bahan baku ini digunakan untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Jadi bahan baku ini adalah bahan mentah yang kemudian diberdayakan ataupun diberikan inovasi, diberikan inovasi-inovasi terbaru oleh seorang pengusaha sehingga dapat menjadikan atau menghasilkan produk-produk usaha yang lebih kreatif. Nah, target dari industri kreatif saat ini adalah produk-produk kreatif yang baru, yang penuh dengan inovasi sehingga dapat kita nikmati menjadi karya ataupun hasil yang lebih. Selanjutnya ada mesin. Mesin ini merupakan hal yang penting pada proses produksi. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan peningkatan dalam proses produksinya, sehingga perencanaan pada mesin mampu memaksimalkan produksi. Contoh kecil dari memaksimalkan mesin ini merupakan contohnya, saya contohkan adalah proses fotografi. Fotografi itu jika pada zaman dahulu itu hanya diambil menggunakan kamera saja, tentunya hasilnya berbeda dengan pada saat ini. Contohnya ditambahkan dengan lensa, kemudian hasilnya diedit sebelum dicetak, tentunya hasilnya akan berbeda. Selanjutnya ada metode ataupun metode. Di sini metode atau tata cara kerja juga dapat memperlancar jalannya pekerjaan. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat efektif dan efisien. Terakhir adalah market atau pasar. Perencanaan pasar hingga penguasaan pasar memiliki peranan yang penting pada proses produksi untuk tetap menjaga dan memperhatikan kualitas hingga harga barang. Pasar yang tepat untuk menjual barang ataupun jasa dapat membesarkan usaha dari industri kreatif pada saat ini, ya, baik itu usahanya maupun proses produksinya. Terakhir dari saya, proses produksi merupakan kaitan penting dari 6 komponen yang telah kita bicarakan di awal. Penting bagi seorang pengusaha untuk tetap menyediakan waktu untuk merencanakan hingga perencanaan itu dapat berkala. Jadi, jika produk pasti memiliki masa di mana dia up and down. Kenapa saya bilang up and down? Karena setiap usaha itu pasti pernah mengalami bagaimana ia menanjak kemudian berada di puncak hingga pada proses di mana para pangsarnya atau pangsa pasarnya itu merasa jenuh pada
barang tersebut, sehingga perlu ada inovasi terus-menerus, sehingga perencanaan ini perlu berlangsung secara berkala dan juga evaluasi berlangsung secara berkala. Demikian dari saya, terima kasih telah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.